Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Suatu hari Hudhud tidak hadir dalam apel besar yang dipimpin langsung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bertanya-tanya, mana Hudhud? Kenapa dia absen tanpa kabar? Beliau merasa kecewa sehingga akan menghukum Hudhud dengan hukuman pilihan yang semuanya berat. Di antaranya yang paling berat ialah disembelih alias hukuman mati. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam memberi pengecualian. Jika Hudhud kembali dan menghadap beliau dengan alasan kuat atau dengan bawa berita penting dan menarik bagi beliau alaihissalam. Pada saat Hudhud diperkarakan, ia dalam perjalanan terbang cepat menuju tempat tuannya berada. Tiba di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, Hudhud langsung diinterogasi. Ia mengungkapkan, aku datang dari Sabah dengan berita besar untuk Anda. Berita besar apa itu? Jangan sampai aku tidak tertarik dengan berita besarmu itu. Aku akan menghukummu, ucap beliau dengan tegas. Ia menjawab, tadi posisiku di negeri Yaman. Di kota Sabah, aku melihat seorang wanita berkuasa atas penduduknya. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Hudhud yang pemberani ini sepertinya adalah anggota pasukan khusus Nabi Sulaiman alaihissalam. Tugasnya memata-matai, mencari informasi penting dan data yang diperlukan tuannya. Ibarat drone militer zaman sekarang yang berfungsi intelijen, pengawasan, akuisisi target, dan pengintaian. Itulah yang dilakukan Hudhud. Maka ia ceritakan dengan detail semua yang telah dilihatnya, yaitu Sabah, sebuah kota besar dan indah dengan istana-istananya, perkebunan yang luas dan sungai-sungai. Pasar-pasarnya ramai menyajikan berbagai sarana kebutuhan, makanan dan buah-buahan. Penduduknya adalah orang-orang yang giat bekerja. Hal yang menarik dari semua itu, Hudhud mendapati seorang ratu bernama Balqis yang mempunyai banyak menteri, pelayan, dan pimpinan pasukan. Penduduknya tunduk patuh kepadanya atas kewibawaan dan kekuasaannya. Namun mereka semua, termasuk Ratu Balqis, adalah kaum penyembah matahari. Hudhud berkat informasi dan data yang dia peroleh itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memaafkannya bahwa dia telah melakukan tugas. Kesalahan Hudhud kira-kira adalah pergi tanpa izin dan konfirmasi tuannya, ketidakhadiran anggota pasukan inti tanpa kabar di sebuah rapat penting sehingga menimbulkan tanda tanya. Itu sebuah pelanggaran, tetapi Hudhud membayarnya dengan berita besar itu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam seorang pemimpin yang bijak, mentolerir dan memaafkannya. Itulah bagian dari kisah tentang burung Hudhud yang pemberani, punya insting intelijen yang tinggi, dan patuh penuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai tuannya. Pikir-pikir, Hudhud bukan tidak patuh kepada Nabi Sulaiman, tetapi ia sedang melaksanakan tugas yang diembannya dan tahu betul apa yang diinginkan oleh tuannya. Nabi Sulaiman alaihissalam membuat keputusan akan menghukum Hudhud dengan hukuman yang sangat berat karena tindakannya yang dianggap melanggar itu, untuk menjadi pelajaran bahwa izin dan konfirmasi dalam tergabung dengan sebuah institusi sangatlah penting. Lebih penting dari itu, Hudhud melaksanakan tugasnya, bahwasanya setiap orang, sebagaimana hadis populer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian semua adalah pemimpin yang mengemban tugas dan kewajiban bagi diri kalian sendiri dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kelak seluruh manusia dari setiap kepala membawa pertanggungjawaban atas apapun yang telah diperbuat selama hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam urusan yang termasuk terpenting ialah hubungannya dengan sesama, terutama terhadap kaum du'afa. Pedulikah ia terhadap mereka, ataukah tutup mata dari derita mereka yang harus tabah menghadapi hidup yang susah? Tanggung jawaban di pundak setiap orang adalah keniscayaan.
di antaranya mengenai kekayaan material yang dimilikinya. Sudahkah mengeluarkan sebagian harta bendanya yang wajib dikeluarkan? Orang beriman selama hidupnya niscaya diuji keimanannya dengan berbagai ujian, di antaranya dengan kewajiban dalam harta seperti zakat, khumus, dan tentu juga kewajiban ibadahnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.